Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Himbauan kepada kita semua, kita tetap jaga kesehatan supaya terhindar dari segala penyakit, lebih-lebih pada penyebaran COVID-19 ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengantar tata hukum di Indonesia. Membicarakan tentang tata hukum di Indonesia berarti kita membicarakan tentang tatanan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk membicarakan mata kuliah kita yaitu pengantar hukum Indonesia, berarti membicarakan tentang hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam arti ini adalah hukum positif atau dalam istilah asing disebut dengan ius constitutum, hukum yang berlaku di suatu negara, khususnya di Indonesia. Membicarakan tentang tata hukum di Indonesia tidak bisa kita lepaskan dengan melihat secara menyeluruh, lebih-lebih pada aspek sejarah kita. Kalau kita lihat hukum yang berlaku saat ini juga tidak lepas dari kondisi dan perkembangan perjalanan hukum dari masa lampau, yaitu khususnya hukum yang ada sebelum Indonesia merdeka. Maka di sini saya akan paparkan pada dua kondisi, yaitu kondisi saat Indonesia sebelum merdeka dan kondisi hukum setelah Indonesia merdeka. Pada Indonesia, kondisi sebelum Indonesia merdeka, barangkali kondisi saat Indonesia sebelum merdeka tentunya tetap tidak lekang oleh waktu sampai saat ini, di mana salah satu cirinya adalah kita Indonesia khususnya yang tetap mencerminkan nilai-nilai religiusitas, nilai-nilai keagamaan. Itu sudah ada sejak dulu sebelum Indonesia merdeka. Dan itu jati diri kita sesungguhnya. Bahwa penduduk Indonesia, warga negara Indonesia, atau orang-orang yang memang sejak nenek moyangnya berada di Indonesia, itu memang dekat sekali dengan keagamaannya. Maka itu juga mencirikan tentang kondisi hukumnya. Makanya kemudian dalam Pancasila itu tetap ketuhanan yang Maha Esa, karena memang karakter kita, jati diri bangsa ini adalah mengandung nilai-nilai keagamaan. Ya, agama-agama yang ada di Indonesia kita tahu perkembangannya seperti apa. Begitu. Lah, itu juga kalau kita lihat dari sisi itu, maka kondisi hukum Indonesia sebelum merdeka lebih banyak dipengaruhi oleh faktor keagamaan. Makanya dalam sebuah buku kemudian dijelaskan bahwa Indonesia sendiri, kondisi Nusantara sebelum merdeka itu terdapat 3 golongan penduduk. Apa itu penduduk? Barangkali kalau kita belajar tentang pendidikan kewarganegaraan dulu, semoga saja tidak lupa ya teman-teman semua, bahwa penduduk adalah sekelompok orang yang menetap, mendiami, tinggal di suatu wilayah. Dalam hal ini adalah negara. Orang yang tinggal di negara ini, Hindia Belanda dulu itu, karena dijajah oleh Belanda relatif lama, begitu.
Ada 3 golongan tadi itu. Golongan bumi putra atau pribumi begitu ya. Yang kedua golongan Eropa, yang ketiga golongan timur asing. Itu dikelompokkan juga dalam hukum kita. Golongan-golongan ini membawa corak hukumnya sendiri-sendiri. Bagi orang atau bagi penduduk bumi putra atau dalam undang-undang dasar dulu itu disebut dengan Indonesia asli begitu, menggunakan hukum adat. Hukum adat itu banyak dipengaruhi oleh agama. Ya, perilaku manusia atau hukum adat yang berlaku di Indonesia saat itu dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama. Hindu, Buddha, termasuk Islam memberikan karakter tersendiri, memberikan karakter yang berbeda terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya bagi pribumi saat itu. Bagaimana perkawinan misalnya, ya karena lebih condong pada agama, ya itu hukumnya lebih digunakan pada agama. Perburuhan misalnya, barangkali masih kita tahu, upah itu menggunakan apa sumbernya? Gitu ya. Apakah upahnya dengan pekerjaannya, kalau dia sedang bekerja untuk nanam padi gitu, ya barangkali upahnya ya dengan hasil padi dan semacamnya. Kalau sedang panen jagung, upahnya dengan jagung itu sendiri. Perburuhannya seperti itu. Kalau dalam warisan misalnya, seperti apa warisan adat kita? Ya barangkali berbeda dengan waris Islam atau waris BW yang ditentukan sendiri oleh orang tua dan semacamnya. Atau dalam hal pidana misalnya, kalau ada orang berbuat jahat, barangkali juga sudah kita menerka kemana arahnya kalau ada orang berbuat jahat. Kejahatan apa itu? Lah, itu adalah kondisi hukum kita, hukum yang dilakukan, yang diterapkan oleh bumi putra atau pribumi gitu. Bagaimana dengan golongan Eropa? Golongan Eropa ini adalah kelompok yang datang dan tinggal di Indonesia, menjadi penduduk Indonesia begitu, bersamaan dengan datangnya para penjajah Belanda. Belanda datang tidak hanya membawa pasukan tembak dot lalu mereka pulang habis itu, tapi mereka menetap karena memang relatif lama waktunya tinggal di Indonesia. Mereka berkeluarga juga, mempunyai keturunan dan semacamnya. Di Belanda hukumnya barangkali gitu ya, lebih rapi, dalam arti bahwa sistem hukum di Belanda yang kita kenal dengan istilah civil law, bahwa ada kodifikasi, bahwa hukum itu tertulis dengan jelas, ada kepastiannya, barang siapa mencuri seperti tadi itu sudah ada dalam hukum Belanda. Mau tidak mau karena orang Belanda datang ke Indonesia, ya hukumnya pun dibawa ke Indonesia. Walaupun itu hanya berlaku bagi orang Belanda yang ada di Indonesia. Nah, hukum apa? Ya misalkan hukum pidana, Wetboek van Strafrecht, hukum pidananya dipakai gitu. Misalkan hukum dagamnya, ya Wetboek van Koophandel dipakai. Kalau hukum perdata, ya Wetboek BW yang kita kenal itu. Atau KUH Perdata yang kita pakai saat ini itu adalah hukum mereka sesungguhnya. Hukum pidana yang kita pakai yang dikenal dengan KUHP, ya itu adalah hukum mereka sesungguhnya. Terus kenapa kok dipakai kita saat ini? Mengapa kita pakai hukum-hukum itu? Ya alasannya adalah karena saat kita merdeka, kita tidak punya tatanan hukum yang demikian itu. Kita tidak punya kodifikasi hukum yang berlaku secara
nasional. Oke, nanti kita jelaskan setelah Indonesia merdeka. Lah, hukum-hukum orang Belanda itu ya menggunakan hukum yang mereka bawa sendiri di Indonesia. Namanya golongan mereka itu golongan Eropa, hukumnya pakai hukum Belanda. Lalu ada golongan yang ketiga, yaitu golongan Timor Asing, yaitu selain Bumi Putra dan golongan Eropa. Itu diberlakukan hukum Timor Asing. Apa hukum yang berlaku bagi mereka? Adalah hukum adat mereka sendiri. Hukum misalkan perdata, ya perdata mereka sendiri. Seperti apa bentuknya silahkan. Kalau pidana, ya pidana mereka sendiri. Kalau coraknya misalnya lebih pada hukum Islam, ya hukum pidana Islam yang mereka pakai sendiri gitu. Yang penting satu sama lain tidak saling mencampuri urusan hukum masing-masing kelompok atau golongan ini. Lah, itu tiga golongan hukum yang berlaku pada tiga golongan penduduk di Indonesia. Tentunya saat Indonesia merdeka, Bung Karno membacakan proklamasinya. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan gitu ya dalam proklamasi akan diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Lah, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI, kalau kita belajar tentang Pancasila dulu, menetapkan suatu undang-undang dasar yang menjadi konstitusi negara ini, yaitu Undang-Undang Dasar yang disusun pada tahun 1945. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa kita negara hukum. Ketika sudah menyatakan bahwa kita negara hukum, artinya bahwa segala aktivitas kenegaraan dan aktivitas masyarakat harus bersumber pada hukum. Dalam arti secara sempit adalah ya tentunya hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Teori John Austin-nya begitu. Kalau kita belajar teori hukum nanti itu bahwa apa hukum itu? Hukum itu adalah hukum yang ditetapkan oleh penguasa. Maka penguasa mengatur, penguasa membuat pola bagaimana untuk menetapkan hukum itu. Itu ya. Lah, dengan begitu undang-undang dasar sudah ditetapkan, pasal satunya menyatakan bahwa kita negara hukum. Ada juga yang dalam ketentuan peralihan bahwa selama belum ada penyusunan, pembuatan hukum yang baru, maka hukum yang ada dianggap berlaku. Hukum yang ada kita pakai. Itu namanya asas konkordansi, penyesuaian. Kenapa? Ketimbang kita ada kekosongan hukum, bahwa tidak ada hukum yang berlaku misalnya. Satu contoh, ada orang mencuri di saat ada kekosongan hukum. Maka akan dihukum dengan cara apa orang mencuri itu? Ada orang membunuh dan semacamnya. Ada orang melakukan penggelapan. Ada orang mau cerai. Ada misalnya menggugat tanah. Ada orang sedang melakukan perjanjian kerjasama usaha. Ada perselisihan pendapat antar pihak bersengketa. Bagaimana cara menyelesaikan persoalan itu? Atau atas dasar apa suatu negara dalam hal ini untuk menghukum? Atau atas dasar apa seseorang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang nantinya tidak dilarang, tidak dipidana dan semacamnya. Lah,
atas asas korkondasi inilah kemudian hukum pidana yang kita pakai, Van Strafrecht, Wetboek Van Strafrecht ini kita pakai menjadi hukum pidana kita. KUHP berlaku sampai saat ini. Kemarin ada KUHP baru disusun oleh pemerintah dan DPR. Ribut demonya sehingga kita tidak punya KUHP yang baru. Mana lebih baik KUHP dan nama yang baru? Nanti teman-teman pada saatnya akan bisa menjawab itu. Lalu ada yang kedua BW, Wetboek, ya namanya Burgerlijk Wetboek, ya BW, Burgerlijk Wetboek, hukum perdata, mengatur segala banyak hal tentang orang, tentang benda, begitu. Semua hal diatur, ada 4 buku dalam kitab undang-undang ini. Lalu juga ada hukum dagang. Itu kita pakai berdasarkan pada asas korkondasi ini, penyesuaian. Ya, mau tidak mau kita menjadi negara merdeka, gitu ya. Kita menyesuaikan ini. Kita pakai hukum-hukum ini yang ada ini. Di samping juga ada hukum perdata, hukum adat yang selama ini tetap berlaku. Mengapa? Karena dalam Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa pemerintah negara tetap menghargai tentang hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Banyak wilayah di Indonesia yang masih menggunakan hukum adat mereka untuk menjadi dasar perbuatan-perbuatan mereka. Walaupun lingkupnya sudah kecil. Misalnya ada waris adat misalnya lah masih ada. Tetapi pada aspek besar tetap merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang kemudian disebut dengan hukum positif, mengikuti pendapatnya John Austin bahwa hukum itu dibentuk oleh penguasa. Itulah Undang-Undang Dasar pertama di tanggal 18 Agustus 1945 yang menjadi pijakan penyusunan hukum seterusnya. Lalu pergulatan politik Indonesia yang baru merdeka, yang masih seumur biji jagung itu, ya negara baru tentunya ada dinamika politik, gesekan-gesekan pemimpin-pemimpin, termasuk masih ada upaya penjajahan dan semacamnya itu. Maka Undang-Undang Dasar ini yang sebagai hukum tertinggi di Indonesia juga ada perkembangan, ada amandemen dalam istilah hukumnya, ada perubahan-perubahan, ada revisi begitulah. Dulu kita mengenal namanya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1949. Itu tahun 49 itu namanya Undang-Undang RIS gitu ya. Atas perjanjian Den Haag begitu, bahwa Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara federal, negara serikat dengan membentuk Undang-Undang Dasar RIS. Berlaku tahun 50 sampai 50 kemudian kembali menetapkan, membuat namanya negara kesatuan lagi dengan membentuk Undang-Undang Dasar berbunyi Undang-Undang Dasar Sementara tahun 50 sampai 59, 9 tahun berjalan, lalu Presiden Soekarno mengeluarkan dekret, mengeluarkan kebijakan politik berupa bahwa kita kembali pada Undang-Undang Dasar tahun 45. Undang-Undang Dasar yang disusun pada tahun 45. Itu salah satu inti dari dekret itu. Walaupun ada 4, saya sebutkan satu sesuai dengan konteks pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang tata hukum di Indonesia. Dengan begitu berarti hukum kembali pada
apa yang disusun pada tahun 1945, Undang-Undang Dasar yang pertama. Begitu. Dalam Undang-Undang Dasar 45 ini tentunya kembali pada hukum yang sudah saya bicarakan tadi itu, bahwa kita negara hukum dan hukum yang ada dipakai, pemerintah menghargai dan menghormati hukum yang berlaku dan berkembang di masyarakat sesuai dengan adat istiadatnya masing-masing. Lah, dengan dekrit dan perjalanan bangsa ini sampai saat ini ke 70 berapa tahun ini? 79 tahun. Mohon maaf, 76 tahun Indonesia merdeka ini sudah banyak gitu ya, dinamika hukum, banyak peraturan perundang-undangan dibuat. Maka kalau kita lihat tata hukum di Indonesia saat ini dalam arti hukum positif, dalam arti hukum yang berlaku saat ini, kita bisa melihatnya secara mudah dalam jenis dan hierarki yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7. Gitu ya. Yang terdiri dari 7 hierarkis dan jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang itu berlaku hierarkis dari yang tertinggi sampai yang terbawah. Tentunya yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. Nanti saya sebutkan apa saja jenis itu. 1. Yang paling tinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 atau UUD. Ini hukum tertinggi di Indonesia. Yang kedua adalah ketetapan MPR atau yang disingkat dengan TAP MPR. Tentunya kalau kita lihat ini siapa yang membuat, tentunya tidak lepas dari MPR itu sendiri, karena sudah jelas istilah nomenklatur yang dipakai begitu, TAP MPR. Yang ketiga, hierarki yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Siapa yang buat ini? Kalau undang-undang itu dibuat oleh Presiden bersama-sama dengan DPR. Untuk membuat undang-undang ini, dua institusi negara ini harus setuju bersama. Walaupun kekuasaan legislasi ada di DPR, tetapi DPR tetap tidak bisa membuat secara sepihak, tetapi harus atas persetujuan bersama. Di mana kita tahu, teman-teman nanti harus belajar tentang Undang-Undang Dasar, baca pasal per pasal, sehingga situ akan menjelaskan tentang ini, bahwa undang-undang harus mendapat persetujuan bersama DPR dan Presiden. Di samping undang-undang pada hierarkis ketiga ini, juga ada yang namanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang, disingkat dengan Perpu. Siapa yang buat? Pemerintah. Gitu. Kenapa kok bisa selevel? Pemerintah membuat peraturan sendiri setingkat undang-undang, tapi kenapa DPR yang punya fungsi legislasi tidak bisa membuat undang-undang sendiri? Satu, ini amanat Undang-Undang Dasar, gitu ya. Tetapi Perpu bisa diterbitkan dengan alasan ada kegentingan, walaupun ini juga subjektif Presiden, subjektif pemerintah. Apa urgensinya? Apa kegentingannya harus membuat peraturan secara sepihak? Tetapi ini juga tidak lama, harus segera diambil persetujuan DPR. Apakah DPR setuju atau tidak terhadap peraturan pemerintah ini? Kalau setuju, maka berlaku menjadi undang-undang. Tidak setuju, ya kemudian menjadi batal. Tetapi dalam kondisi mendesak, peraturan itu sampai persetujuan tetap efektif, tetap berlaku, tetap mengikat kepada setiap pihak
objek yang sesuai dengan sasaran peraturan yang disusun oleh presiden ini. Posisi ketiga adalah peraturan pemerintah. Biasanya peraturan pemerintah itu dalam rangka implementasi gitu ya, pelaksanaan dari undang-undang. Undang-undang selalu mengamanatkan bahwa diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah juga menjadi dasar bahwa undang-undang ini sudah dapat diimplementasikan. Di bawahnya ada peraturan presiden. Tentunya peraturan presiden di bawah peraturan pemerintah. Harus hierarkis begitu. Di bawah peraturan presiden ada peraturan daerah provinsi. Namanya Perda provinsi. Perda provinsi dibuat oleh siapa? Dibuat oleh gubernur dan DPRD provinsi. Walaupun teritorinya, luas wilayahnya hanya berlaku di wilayah itu. Di bawah provinsi ada Perda kabupaten atau kota. Itu juga hanya berlaku di kabupaten atau kota di mana Perda itu disusun. Siapa yang menyusun? Sama bupati atau wali kota dengan DPRD kabupaten atau DPRD kota. 7 jenis peraturan perundang-undangan ini, kalau dalam kajian sumber hukum, nanti ada pengantar ilmu hukum. Kalau dalam kajian ilmu hukum, ini disebut dengan sumber hukum formil. Gitu ya. Sumber hukum formil. Dalam bentuk 1, perundang-undangan. Berarti perundang-undangan di Indonesia ada 7. Sumber hukum formil ada 5 macam. Salah satunya adalah sumber hukum formil berupa perundang-undangan. Perundang-undangan ini ada 7 seperti yang saya sebutkan tadi itu. Undang-undang dasar, TAP MPR, undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, Perda provinsi dan Perda kabupaten. Walaupun di bawah presiden masih ada ketentuan menteri semuanya, tapi itu tuh hanya berlaku di menterinya, kementeriannya saja. Itu namanya 7 ini sumber hukum formil perundang-undangan. Ada sumber hukum formil lain. Apa? Misalnya traktat, yaitu kerjasama MOU antara suatu negara dengan negara lain. Atau ratifikasi negara terhadap suatu organisasi besar dunia. Misalnya PBB membuat suatu ketentuan tentang hak asasi manusia. Kita meratifikasi, kita mengakui, kita turut serta menyetujui. Gitu ya. Meratifikasi itu namanya traktat juga. Lalu itu juga akan menjadi harus dibuat oleh undang-undang sendiri nanti, begitu. Tentu jika ada kerjasama antar negara pun juga, maka apa yang terjadi di antar negara ini juga bisa saling kolaborasi. Yang ketiga, jenis sumber hukum formil itu adalah kebiasaan atau adat. Dengan begini, hukum adat kita sesungguhnya yang kita warisi dari turun-temurun dari nenek moyang kita masih tetap diperhatikan. Secara teoretik ini begini, bahwa kebiasaan sama posisinya dengan peraturan perundang-undangan. Apalagi memang undang-undang dasar kita mengakui bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan hukum tetap diakui dan harus dilestarikan. Itu namanya kebiasaan. Yang keempat adalah jurisprudensi. Nanti ini juga akan disampaikan dalam materi kekuasaan kehakiman, di mana jurisprudensi ini adalah hukum yang lahir karena putusan pengadilan. Ini artinya pengadilan kita punya kebebasan merdeka, punya kemerdekaan untuk membuat hukum sendiri. Tapi bukan dalam arti membuat peraturan, bukan. Tetapi keputusan yang diambil oleh majelis hakim itu sama mengikatnya dengan peraturan perundang-undangan. Kalau hakim mengatakan ini dihukum sekian tahun, harus dilakukan. Gugatan ini dikabulkan, maka peralihan hak harus dilakukan.
Apapun putusan hakim harus diikuti. Walaupun dalam sistem hukum kita, sistem peradilan kita, kekuasaan kehakiman nanti akan saya jelaskan, bahwa ada proses upaya-upaya hukum atas suatu putusan hukum, iya. Tetapi putusan itu sendiri punya kekuatan mengikat sebagai hukum, sumber hukum formil. Yang terakhir sumber hukum formil itu adalah doktrin. Disinilah pentingnya bahwa orang belajar hukum, orang belajar, orang mencari ilmu menjadi salah satu rujukan. Doktrin. Gitu ya. Apa yang difikirkan, apa yang disampaikan oleh pakarnya, oleh ahlinya bisa menjadi pertimbangan untuk menetapkan satu-satu berbagai kebijakan-kebijakan. Kan ini doktrin, pendapat para filosof, pendapat para ahli, para profesor, maka disitulah pendidikan penting. Ya, belajar penting. Mari kita baca buku. Dalam kondisi pandemi ini, belajar tidak hanya dari apa yang disampaikan oleh dosen, dari guru. Mari kita belajar sendiri. Banyak sumber belajar yang dapat kita akses. Kita belajar, kita diskusikan. Itu barangkali pengantar tata hukum di Indonesia. Dan saya bisa simpulkan adalah tata hukum di Indonesia membicarakan tentang apa saja hukum yang berlaku di Indonesia. Dikelompokkan menjadi dua, sebelum Indonesia merdeka, sejarahnya, dan setelah Indonesia merdeka, dengan segala jenis sumber hukum formil dan jenis perundang-undangannya. Terima kasih, mohon maaf. Mari kita diskusikan jika terdapat perbedaan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.